Dalam narasi ini, kita menemukan dua tokoh utama yang sangat kontras, Yesus dan Pilatus. Keduanya sama-sama tampil di hadapan publik, tetapi dengan identitas dan kuasa yang bertolak belakang. Yesus tampil sebagai raja sejati, meski dalam rupa yang penuh penghinaan. Mahkota duri, jubah ungu, dan sindiran raja orang Yahudi. Semua ini secara ironis menegaskan kemesiasannya yang telah dinyatakan sejak awal. Ia raja dari atas, dari kerajaan yang bukan dari dunia ini. Pilatus tampil sebagai wakil kekuasaan tertinggi Romawi di Yudea, sebagai gubernur. Ia memegang kuasa militer dan sipil, termasuk ius gladi, hak untuk menentukan hukuman mati. Pilatus menjadi simbol kekuatan dunia, penuh kuasa, strategis, dan berfokus pada kestabilan politik. Ia duduk di kursi pengadilan dan memimpin sidang terhadap Yesus. Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus dan bahkan berusaha membebaskannya. Namun, ia menyerah pada tekanan massa, memilih untuk menyenangkan orang banyak demi mempertahankan kedudukannya. Meski demikian, Yesus menegaskan bahwa bukan Pilatus yang membuatnya disalib, tetapi karena ia sendiri yang menyerahkan dirinya sebagai bagian dari ketaatan kepada Bapa. Ini potret pertarungan dua kekuatan antara kerajaan Tuhan dan kerajaan dunia. Antara mengosongkan diri dan mempertahankan kedudukan, antara mengorbankan diri dan menyelamatkan diri. Antara kebenaran dan ketidakjujuran, antara rendah hati dan tinggi hati, antara kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Pertarungan ini juga terus dihadapi orang Kristen masa kini dimanapun dan dalam jabatan apapun. Karena itu, kita dipanggil untuk berani berdiri dalam jalan Kristus meski kehilangan kenyamanan. Sebab, Kristus telah menunjukkan jalan kemenangan adalah salib, ketaatan kepada Bapa, dan integritas bukan penindasan, pencitraan, atau kompromi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini yang mengingatkan kami bahwa pertarungan rohani masih terus berlangsung di setiap zaman dan dalam setiap jabatan. Berilah kami keberanian untuk berdiri teguh di jalan Kristus. Meski harus kehilangan kenyamanan, meski harus menanggung penolakan, dan meski harus menempuh jalan yang sempit. Ajarkan kami untuk mengikuti teladan-Mu, jalan salib, bukan jalan dunia, ketaatan kepada Bapa. Bukan pencarian popularitas, integritas yang tulus, bukan kompromi demi keuntungan. Kuatkan iman kami agar kami tidak gentar menghadapi tekanan. Tetapi tetap setia menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.